Bismillahirrahmanirrahim. Agama kita juga ada satu kaidah fikih, ya, yang perlu kita pahami bersama. Kaidah fikih itu ada dua klasifikasi besar. Yang pertama disebut dengan kaidah-kaidah utama, disebut dengan al-qawaid al-jami'ah, kaidah-kaidah utama. Kemudian yang berikutnya adalah kaidah-kaidah turunannya, atau al-qawaid al-far'iyah, kaidah-kaidah turunan dari yang utama tadi. Ada satu kaidah utama dalam agama kita, dan ini menjadi rumus yang general untuk setiap keadaan segala hal. Apa kaidahnya? Ad-dararu yuzal. Ad-dararu yuzal. Artinya adalah kemudaratan atau kesulitan, kesusahan, kesukaran itu dihilangkan. Jadi setiap bentuk kemudaratan, kesulitan, kesusahan, keberatan itu dihilangkan. Tidak boleh ada yang namanya berat dalam agama. Tidak boleh ada yang namanya sulit, ya, susah begitu, ya, memberikan mudarat dalam agama tidak boleh ada. Itu mesti dihilangkan. Segala bentuk kemudaratan mesti dihilangkan. Segala bentuk kesusahan, kesempitan, kesulitan, kesusahan itu dihilangkan. Dari kaidah yang umum tadi atau yang utama tadi, ada turunannya. Salah satunya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Artinya al-masyaqqah satu keadaan yang berat, sesuatu yang sulit, ya, yang sempit. Tajlibu taisir, dia mengambil, mengharuskan adanya kemudahan, mengharuskan adanya keringanan. Maksudnya adalah segala sesuatu yang berat untuk dikerjakan, untuk dilakukan, ya, di dalamnya ada unsur kepayahan, ya, maka agama memberikan kemudahan-kemudahan padanya, keringanan-keringanan, ya, kelapangan-kelapangan padanya. Begitu. Untuk memahami semua ini, kita ambil misal, contoh. Ya, kita ambil satu contoh. Salat. Dalam hadis Jabir, ya, radhiyallahu anhu, itu kan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Sholli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Jadi hukum asal salat itu berdiri. Buat siapa yang berdiri ini? Buat semua orang pada asalnya. Fa illam tastati', jika kamu tidak kuasa, tidak sanggup, kenapa tidak sanggup berdiri? Kenapa tidak sanggup berdiri? Faqaidan. Berarti ada sesuatu yang memberatkan dia untuk berdiri. Ada sesuatu yang menyulitkannya untuk berdiri. Ada sesuatu menyusahkannya, membuatnya dia payah untuk berdiri. Dengan sebab sudah barang tentu. Ya. Sakit misalnya, ya, atau sudah mohon maaf misalnya stroke misalnya, atau nggak usah jauh-jauh lah, stroke lah, asam urat kambuh misalnya gitu, ya, nggak bisa berdiri dia, ya, faqaidan, dia duduk. Artinya keadaan yang berat tadi, yang payah tadi, membuka peluang adanya kemudahan dan keringanan, tetapi kewajiban itu tidak ditinggalkan, tetap dilaksanakan kewajiban tadi dengan satu kemudahan yang diberikan, alternatif kemudahan yang diberikan oleh agama. Kalau tidak sanggup berdiri, maka sholat dengan duduk.
Fa'ilam tastati, jika tidak sanggup juga duduk. Duduk dengan kursi itu masih juga tidak sanggup. Ya. Yang sudah berbaring dia. Ya, sudah tua renta, lalu stroke misalnya di atas tempat tidur, nggak bisa untuk berdiri, nggak bisa untuk duduk. Ya. Maka fa'ala janbin, salat dengan sambil berbaring. Itu bentuk ya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh agama kita dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang sempit. Begitu. Sebagai contoh, di surat Al-Baqarah, Al-Maidah dan Al-An'am, ketika Allah Subhanahu menyebutkan tentang beberapa jenis makan yang diharamkan, ya, innama harrama alaikumul maitata wad-dama walamal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih faman ittalla ghaira bagin wala adin fala isma alaih. Fi ayatin ukhra fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya diharamkan atas kamu mayitah, bangkai, kemudian darah, lalu kemudian daging babi, lalu kemudian hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Haram buat agama kita. Ya, dalam agama kita haram. Famanitullah ghairu bagin wala adin, siapa yang dalam keadaan darurat terpaksa dan tidak melampaui batas, ya, dengan keinginannya, fala isma alaihi, maka dia boleh, tidak ada dosa atasnya. Boleh apa? Yang haram tadi menjadi halal baginya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan darurat. Dalam keadaan sempit. Apa darurat itu? Para ulama menyebut khaufut talaf, al-maut. Khawatir akan mengarah kepada kematian. Dalam kondisi seperti itu maka dibolehkan untuk mengonsumsi apa-apa yang diharamkan tadi. Artinya apa? Keadaan yang sulit, keadaan yang payah, keadaan yang sempit, keadaan yang sangat berat, ada kemudahan diberikan oleh agama dalam masalah ini. Kemudian dalil-dalil tentang kemudahan banyak sekali. Ayat yang kita hafal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani dengan beban yang berat yang tidak kuasa untuk dipikul, ya, oleh seorang hamba, kecuali memang sanggup untuk dikerjakannya, untuk dipikulnya. Bahkan di ayat puasa sendiri, ya, di ayat 185 itu Allah mengatakan innallaha yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kamu kemudahan dan tidak menginginkan apa? Kesusahan, kesempitan, kepayahan atas kamu. Tidak. Ya. Dan sekian banyak dalil-dalil yang lainnya sebutkan juga dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang itu lari. Berilah kemudahan, jangan mempersulit. Misalnya. Selalu ada alternatif-alternatif di dalam mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi ciri khas dari agama Islam. Ya. Salat menghadap kiblat, kalau tidak tahu arah kiblat, ya kemana saja niatnya kita, begitu kan? Setelah dalam kendaraan, nah, besok katanya tanggal 5 ya ada mudik bareng, ya tanggal 5 ada mudik bareng itu. Tapi karena bisnya sudah dicalter oleh kita, ya kita bisa menentukan ya berangkat jam berapa, pada zuhur misalnya berangkat, ya. Sehingga yang zuhur dan asarnya itu di jamak takdim. Pada zuhur ya berangkat. Jam berapa? Oh pagi Pak. Berangkat pagi. Jam berapa? Jam 9, jam 10? Jam 7. Ya. Kalau berangkatnya pagi berarti itu nanti istirahatnya di mana itu? Anda tahu ya. Ya dasar ya istirahatnya. Maksud saya waktunya untuk zuhur dan asar. Itu harus dipahami itu. Ya. Waktunya itu ya. Nah, dulu saya pernah ikut juga itu mudik bareng di Lewas kita, tidak salah. Pernah saya ikut itu. Kita berangkat Jumat. Pada setelah Jumat kita berangkat. Kemudian nanti istirahatnya sampai di Cirebon. Sekitar jam 5 sore istirahat di Cirebon.
Kalau zuhur habis Jumat berangkat kan asalnya kan masih di jalan, tol belum ada itu, tol apa namanya? Tol Cipali belum ada, tol belum ada. Ya, kita masih ya keluar Pejagan itu enggak salah tuh ya. Nah, itu keadaan yang apa namanya? Yang memaksa kita untuk mengambil kemudahan-kemudahan tadi diambil. Dan Nabi juga mengatakan fa innaha sadaqah katanya. Tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Rukhsah itu termasuk sedekahnya Allah kepadamu. Dia itu sedekah Allah kepadamu. Maka ambil sedekahnya. Gitu. Ambil hadiahnya. Ya Allah ngasih hadiah, Allah ngasih sedekah kepada kita, ya. Maka Allah juga senang untuk diambil hadiah dan sedekahnya itu tadi. Ya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah ingin, Allah senang diambil keringanannya sebagaimana dia juga senang diambil perintah yang asalnya. Gitu. Jadi sama itu. Apa namanya, kedudukannya sama, levelnya sama. Antara mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah dalam agama ini dengan menjalankan perintah Allah yang pada asalnya. Sama levelnya. Allah sama-sama menyukai begitu. Nah, maka tadi dalam posisi kita safar tadi, nah ini nanti akan kita bahas panjang lebar ya. Nah, kesimpulannya adalah dispensasi tadi, rukhsah tadi, keringanan dan kemudahan itu bagian daripada karakteristik dari agama Islam. Bukan memainkan agama, bukan. Tetapi itulah alternatif yang diberikan oleh agama. Ya. Sehingga kita umat Islam ini dapat menjalankan perintah-perintah Allah dengan berbagai keadaan. Atau dalam berbagai keadaan. Karena banyak alternatif yang disediakan oleh agama kita untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Baik, ada beberapa kelompok dan juga keadaan orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa oleh berbuka. Yang pertama, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridhan." Dan ayat berikutnya, "Faman kana maridhan," sakit. Ya, sakit. Sakit itu berapa kategori sakit itu? 3 lah ya, ringan, sedang, berat. Gitu. Ya, sakit yang ringan, sedang, dan berat. Sakit ringan itu apa? Pilek, ya sakit ringan. Sedang itu apa? Semurat. Semurat. Pokoknya kalau sudah 50 tahun ke atas itu ya apa namanya? Memiliki banyak kekayaan gitu. Ya. Jadi kaya akan kolesterol, kaya akan asam urat, kaya akan apa lagi ya? Gula, banyak ya. Ya orang kaya Pak, udah 50 ke atas itu udah 45, 50 itu sudah meningkat semua itu kan. Masya Allah, meningkat semua. Ya. Tadi meningkat semuanya. Sedang lah ya, kalau sudah kambuh itu sudah parah itu tidak bisa jalan. Para praktisi asam urat yang paham itu insya Allah. Ya. Kemudian yang berat, sakit yang berat, begitu. Ya, sakit yang berat ya, tahulah kelasnya ya, seperti stroke misalnya, ya atau juga apa namanya sudah akut ya. Ya, termasuk juga nanti berbicara tentang wanita hamil ya dan menyusui. Apakah masuk dalam kategori orang yang sakit ini ya, yang sakit sedang ya atau sakit berat atau dia tidak sakit. Wanita hamil dan menyusui itu. Ya. Wanita hamil dan menyusui. Ya, tergantung kehamilannya dan tergantung masa penyusuannya biasanya kayak gitu. Ya. Tapi buat mereka agama bisa mengkiaskannya, bisa memasukkannya ke dalam dengan kias orang yang sakit atau orang yang tua renta. Nanti akan kita selesaikan kasusnya. Fa'ala kulli hal, sakit yang bagaimana yang dibolehkan dia untuk tidak berpuasa? Yaitu sakit yang jika berpuasa menambah berat sakitnya berdasarkan rekomendasi dokter. Begitu. Ya. Tadi berarti asam urat itu nggak ada hubungannya sama puasa. Justru puasa itu bisa menurunkan kadar asam uratnya. Ya Pak ya? Iya. Atau juga sakit-sakit sedang yang lainnya tidak ada hubungannya. Ya, bahkan puasa itu justru memperbaiki keadaan tubuhnya misalnya, membuat dia lebih sehat.
Ya terkadang seperti itu. Ya, berarti sifatnya adalah sakit yang ketika berpuasa menyebabkan sakitnya bertambah berat. Ya, maka dia boleh berbuka, tidak berpuasa. Nah, ketika sudah sembuh dalam keadaan normal, maka dia harus bayar qadha, mengqadha. Qadha itu apa? Puasa lagi pada hari ya berikutnya ketika dia sudah dalam keadaan sehat. Kapan qadhanya? Qadha yang disediakan oleh agama kita untuk qadha puasa Ramadan selama menjelang atau sebelum memasuki Ramadan tahun berikutnya. Jadi 11 bulan. Dari mulai Syawal sampai Sya'ban. 11 bulan. Ini masa berlaku nih, ya. Masa berlaku expirednya ini, limitnya ini untuk mengqadha puasa Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya, sampai Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis Aisyah. Ma naqdi siyam Ramadan illa fi Sya'ban. Tidaklah kami mengqadha puasa Ramadan itu kecuali bulan Sya'ban. Nah, berarti apa, Pak? Di sini kita dapat kaidah baru, Pak. Ya. Dalam agama kita itu ada satu kewajiban di mana waktu yang disediakan oleh agama melaksanakan kewajiban tadi melebihi dari waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban itu sendiri. Disebut dengan apa? Disebut dengan wujubut tarakhi namanya. Kewajiban yang waktunya sangat luas, sangat lapang. Dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan kewajiban itu. Sehingga kita bisa memilih waktu itu, bebas. Disebut dengan wujub tarakhi nama dalam agama. Ya, satu kewajiban yang waktu pelaksanaan kewajiban tadi ya lebih luas ketimbang yang dibutuhkan untuk mengerjakan kewajiban itu. Sama sebenarnya dengan sholat. Sama dengan sholat. Sholat zuhur kita tadi berapa menit? Ada 10 menit. Kurang lebih lah 10 menit. Sholat zuhur kita 10 menit. Padahal batas waktu sholat zuhur sampai asar berapa jam? 3 jam. Betul enggak? Waktu untuk mengerjakan sholat zuhur itu ya disediakan oleh agama itu 3 jam.